pemirsa Sampai TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dalam program Mutiara Hati. Alhamdulillah kita sama-sama membahas bagaimana cara berdoa, bagaimana cara kita menghadapi apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, karena tentunya kita harus punya senjata untuk menghadapi dalam kehidupan ini yang tentunya ada masalah, tentunya ada juga musibah yang ujikan Allah kepada kita. Untuk menghadapi itu tentunya kita punya senjata agar kita tidak menjadi orang yang putus asa, agar kita tidak menjadi salah langkah untuk menghadapi segala macam ujian, segala macam musibah, segala macam amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita mampu menjadi orang yang bahagia tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Itu tadi salah satunya dengan doa. Doa yang kita panjatkan, tentu kita berharap untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan tadi waktunya doa yang diijabah, yang mustajab kita lakukan? Yang pertama tadi itu saat kita antara azan dan iqamah, saat kita sujud terakhir sholat, kita dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, kita dijauhkan dari segala musibah, kita minta dikuatkan iman kita minta husnul khatimah. Kemudian saat berpuasa juga akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita berdoa. Tadi setelah sholat, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholatlah sholat yang dengan khusyuk, dengan benar. Memang untuk mencapai khusyukan sholat itu susah sekali, tapi dengan kita terus berbaik sangka kepada Allah dan berdoa sebelum sholat, Rabbi inni a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, Rabbi inni a'udzubika min hamadati syayatin. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan jauhkanlah aku dari kehadirannya. Ketika Rasulullah pun saat Isra Mi'raj bertemu dengan jin Ifrit, itu doa yang diajarkan oleh malaikat kepada Rasulullah itu doa Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian doa yang dikabulkan oleh Allah lagi adalah sepertiga sholat sunat muakkad yang sangat dianjurkan. Sunat yang sangat dianjurkan adalah salat sunat tahajud, tahajjud bihi nafil. Maka bertahajudlah kamu pada sepertiga malam, sehingga Allah derajat, Allah akan meningkatkan derajat kita. Kapan lagi? Itu pada saat hari Jumat. Sepanjang hari Jumat itu, walaupun ada yang menyatakan di antara dua khutbah, kita sholat Jumat, dan juga di sepanjang waktu hari Jumat itu tentunya kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan rahmat berkah. Selain itu lagi, kapan kita waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Yaitu kita saat setelah membaca khatam Al-Quran, setelah menghatamkan Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu kan adalah Iqra, baca. Jadi Al-Quran itu harus dibaca, bukan jadi perhiasan, bukan hanya jadi pajangan, tapi dibaca. Ayat Allah itu sehingga hati kita menjadi tenang. Satu huruf yang kita baca dalam ayat Al-Quran itu, huruf Al-Quran, tanpa wudhu saja Allah memberikan 10 kebaikan. Apalagi dengan wudhu 20 kebaikan.
Jangan sampai hari-hari yang kita lewati 24 jam harus kita sempatkan membaca kalam Allah, membaca ayat dari Allah, sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah dan segala urusan kita, baik urusan di dunia dan di akhirat kelak. Kapan lagi kita berdoa yang dijawab oleh Allah? Ketika terjadi hujan deras, berdoa kepada Allah. Ketika kita dizolimi, orang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah bahwa kita ini hanyalah titipan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai aksi yang kita lakukan, walaupun kita berdoa sudah sesuai dengan syarat dan aturannya, tapi aksi yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan tidak halal, maka Allah hanya mengabulkan doa kita ini kebahagiaan di dunia saja, tidak kebahagiaan di akhirat. Dan Allah tidak meridai usaha kita itu. Usaha yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tentunya kita selalu bermohon dijauhkan kezaliman. Nabi Yunus saja ketika ditimpa musibah selalu berdoa dan berzikir kepada Allah dan mengucapkan la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dijauhkan dari segala kezaliman. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah dan berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan, aksi yang kita adul tadi, aksi, doa, dan usaha yang halal, bukan usaha yang tidak halal. Kalau usaha yang halal, insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan sampai nanti di akhirat kelak. Tapi kalau usaha kita tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah, maka keberkahan itu tidak ada. Walaupun kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi keberkahannya tidak ada. Tentunya tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai di akhirat kelak, sampai nanti di kehidupan yang kekal abadi. Semoga kita selaku hamba Allah yang lemah ini, yang tidak ada upaya ini, selalu diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan petunjuk jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kuatkan iman kita, dia jauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat maksiat, bersekongkol berbuat maksiat, jauhkan dari orang-orang seperti itu, dijauhkan dari segala fitnah. Dan itulah yang kita harapkan. Dan insya Allah dengan selalu berhusnuzan tadi, dengan mengharap doa itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah selalu menguji kesabaran kita dengan berbagai macam masalah yang dihadapkan kepada kita, tapi kita insya Allah akan menjadi kuat, akan menjadi sabar dengan lapang dada, menerima semua apa yang dititipkan, diamanahkan, diujikan kepada kita, dan kita hanya bersandar kepada Allah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah itu berpegang teguh, minta perlindungan dan pertolongan. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Demikianlah para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan dan perlindungan di dunia dan di akhirat kelak. Dan demikian uraian kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan para pemirsa Sampit TV dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya mengucapkan Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.